Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat belajar walaupun dari rumah saja. Nah, teman-teman, hari ini adalah hari Senin, tanggal 27 Juli 2020. Kembali lagi dengan Miss Fani di pelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan belajar tematik masih di tema yang satu. Tetapi kita sudah masuk ke subtema yang kedua. Nah, teman-teman sudah dilihat bukunya? Sudah tahu judul di subtema 2 itu apa? Iya, benar sekali. Di subtema yang kedua, kita akan belajar tentang hewan sahabatku. Nah, di pembelajaran hari ini, muatan pelajarannya adalah PPKN dan IPS. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyatu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mempermudah kita, memberikan kelancaran dalam kita menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sekarang Miss Fani akan menjelaskan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kalian dapat menemukan contoh pengamalan sila pada sila keempat dan pada sila kelima. Nah, setelah itu kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya setelah menyimak video pembelajaran hari ini, kalian dapat menyebutkan dan menjelaskan kondisi ekonomi atau kegiatan ekonomi yang ada di negara-negara di Asia Tenggara atau negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Nah, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan setelah hari ini selesai, teman-teman dapat mencapai tujuan pembelajaran itu. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang kita mulai pelajarannya ya. Simak baik-baik dan tetap semangat. Nah, sekarang kalian tahu tidak Miss Fani sedang ada di mana? Nah, Miss Fani sedang ada di peternakan. Peternakan mana? Ayo, ada hewan-hewannya tuh. Nah, Miss Fani sedang ada di peternakan ayam. Nah, di sini siapa yang suka makan ayam? Atau suka makan telur ayam? Nah, pasti banyak yang suka makan ayam. Sama seperti Miss Fani. Miss Fani juga suka makan ayam. Nah, sekarang Miss Fani akan menceritakan tentang Santi dan ayahnya. Nah, sekarang nih ada gambar perempuan kecil yang berjilbab, itu namanya Santi. Nah, ada juga ayahnya Santi. Nah, jadi ceritanya adalah ini adalah Santi dan ayahnya di peternakan ayamnya. Nah, Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi.
Nah, teman-teman sudah mendengarkan kan cerita dari Santi? Nah, Miss Fani akan menanyakan kepada kalian, apa pendapat kalian tentang sikapnya Santi? Coba, apa pendapatnya? Pendapat masing-masing dari kalian. Nah, kalau menurut pendapat Miss Fani, Santi seharusnya melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan penduduk yang ada di sekitar peternakan ayam milik keluarganya. Nah, nanti ketika Santi sudah berdiskusi dengan tetangganya yang ada di sekitar peternakan, pasti Santi dan tetangganya akan menemukan solusi yang tepat dan agar kedua belah pihak baik Santi maupun keluarganya juga tetangganya tetap sama-sama diuntungkan dengan keputusan yang dibuat secara bersama-sama. Nah, selanjutnya Miss Fani akan menjelaskan bahwa cerita Santi merupakan pengamalan dari nilai Pancasila sila keempat. Nah, kalian masih ingat bunyi sila keempat pada Pancasila? Nah, bunyi silanya yang paling panjang. Masih ingat tidak? Nah, bunyi sila pada Pancasila sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, lambang dari Pancasila sila keempat yaitu kepala banteng. Nah, selain dari cerita Santi tadi, ada contoh dari pengamalan sila keempat pada Pancasila. Yang pertama yaitu kita harus saling menghargai pendapat. Nah, nilai Pancasila sila keempat yang pertama, kita harus saling menghargai pendapat. Nah, teman-teman pasti pernah kan berdiskusi atau kerja kelompok. Nah, terkadang kita butuh mendiskusikan sesuatu untuk menyelesaikan tugas. Nah, biasanya setiap teman-teman memiliki pendapat yang berbeda-beda. Nah, saat inilah kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain. Nah, nanti setelah kita menghargai pendapat satu sama lain, kita bisa menentukan bersama jawaban mana yang paling baik untuk tugas yang teman-teman kerjakan. Nah, yaitu yang pertama tadi apa? Saling menghargai pendapat. Lalu ada nilai pengamalan sila keempat yang kedua, yaitu menerima kritik atau saran. Nah, hidup di masyarakat membuat kita bertemu dengan banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Antara teman satu dengan teman yang lain pasti berbeda. Nah, jadi tidak heran jika kita pernah diberi kritik atau saran dari teman yang lain atau dari orang tua, dari guru. Nah, seperti itu. Nah, jadi apabila kita diberi saran, alangkah baiknya jika saran atau kritik itu kita dengarkan terlebih dahulu. Nah, baru nanti setelah itu kita pertimbangkan, barulah kita harus mengambil suatu tindakan. Jadi, contoh dari pengamalan sila keempat yang kedua adalah menerima kritik atau saran. Yang selanjutnya yaitu ada contoh dari pengamalan nilai sila keempat pada Pancasila. Nah, yang ketiga yaitu tidak memaksakan keinginan. Jadi, kita tidak boleh memaksakan keinginan kita. Nah, yang selanjutnya, yang keempat yaitu musyawarah. Nah, kita sama seperti yang seharusnya dilakukan Santi dengan tetangganya di sekitar peternakan. Seharusnya Santi melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan tetangga-tetangganya. Nah, musyawarah ini dilakukan untuk tujuannya mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Nah, yang keempat tadi apa? Musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, yang terakhir yaitu adalah menjalankan keputusan yang telah disepakati. Nah, jadi ada 5 pengamalan nilai sila keempat pada Pancasila.
Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah saling menghargai pendapat. Yang kedua, menerima kritik atau saran. Dan yang ketiga ada tidak memaksakan keinginan. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang kelima, menjalankan kesepakatan yang telah disepakati. Nah, jadi ada 5 pengamalan nilai sila keempat pada Pancasila. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah saling menghargai pendapat. Yang kedua, menerima kritik atau saran. Dan yang ketiga ada tidak memaksakan keinginan. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang kelima, menjalankan kesepakatan yang telah disepakati. Nah, sekarang coba kalian lihat Miss Fani sedang ada di mana sekarang. Kalau tadi sedang ada di peternakannya Santi, sekarang lagi ada di rumahnya Udin. Nah, masih ingat nggak dengan Udin? Udin punya banyak teman. Ada Benny, ada Siti, Lani, terus ada Edo. Nah, sekarang Miss Fani lagi ada di rumah Udin karena Siti dan teman-temannya diundang menghadiri acara syukuran di rumah Udin. Nah, di sana banyak sekali makanan. Di meja sebelah kiri ada ayam goreng, ada sate ayam, dan ikan bakar. Nah, di meja yang sebelah kanan terlihat ada rendang, ada soto ayam. Nah, wah, Siti dan teman-temannya bingung untuk memilihnya. Semua terlihat enak. Nah, Benny mulai berjalan mengambil 10 tusuk ayam, 2 rendang, dan sepotong ikan bakar. Siti mengambil 3 tusuk sate saja. Nah, Edo mengingatkan agar Benny mengambil makanan secukupnya saja. Nah, kira-kira apa pendapatmu tentang sikap Benny? Iya. Nah, gimana kalau untuk Benny? Tidak boleh serakah karena dia mengambil makanannya secara banyak. Nah, selain dari serakah, ternyata Benny pun sama saja dengan melakukan pemborosan. Dan hal tersebut tidak baik bagi lingkungan. Nah, dan tidak baik juga untuk keberlangsungan hidup banyak orang. Nah, pemborosan yang dilakukan Benny dapat berakibat langkanya sumber hewani sebagai sumber makanan. Sumber hewani itu apa, Miss? Nah, sumber hewani itu adalah makanan yang berasal dari hewan. Nah, apakah sikapnya Benny mencerminkan pengamalan sila kelima pada Pancasila? Tidak, ternyata Benny tidak mencerminkan pengamalan pada sila yang kelima. Nah, lalu apakah kalian masih ingat bunyi sila yang kelima pada Pancasila? Ya, benar sekali. Bunyi sila kelima pada Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, masih ingat tidak lambang pada Pancasila sila kelima? Ya, lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, sekarang Miss akan menyebutkan contoh dari pengamalan Pancasila sila keempat pada sila kelima pada Pancasila. Nah, yang pertama ada bersikap adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, yang ketiga ada menghormati hak-hak orang lain. Yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, ada menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Dan yang keenam, atau yang terakhir adalah suka bekerja keras. Jadi, itu adalah contoh pengamalan Pancasila pada sila yang kelima. Nah, jadi kita hari ini sudah belajar contoh pengamalan sila keempat dan sila kelima pada Pancasila.
Nah, karena kalian sudah mengetahui contoh dari pengamalan sila keempat dan sila kelima pada Pancasila, Miss harap kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di pembelajaran sebelumnya kalian juga sudah tahu contoh dari pengamalan sila ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang bertambah ilmunya. Ada contoh pengamalan sila keempat dan kelima. Jadi, Miss harap kalian dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan berkeliling ke negara-negara di Asia Tenggara. Masih ingat tidak negara-negara di Asia Tenggara? Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar peta dari negara-negara di ASEAN. Nah, masih ingat kah ada berapa negara? Ya, ada 10 negara di ASEAN atau yang tergabung dalam organisasi internasional, yaitu ASEAN. Nah, negara-negaranya kita sebutin bersama-sama ya, ada apa saja? Nah, masih ingat gak kalian? Ada berapa negara yang tergabung dalam organisasi di Asia Tenggara? Ada berapa ya? Iya, ada 10 negara. Sekarang kita sebutkan bersama-sama ya, ada negara apa saja di Asia Tenggara atau di ASEAN. Nah, yang pertama yaitu ada Myanmar. Ya, Myanmar. Yang kedua, Thailand. Yang ketiga ada Kamboja. Kemudian ada Singapura. Ada Indonesia. Kemudian ada Laos, ada Vietnam, ada Malaysia, kemudian Filipina, dan yang terakhir apa? Ya, Brunei Darussalam. Nah, ini adalah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Kita sudah mempelajarinya di pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, di situ ada gambar kegiatan orang sedang ada di perkebunan, kemudian ada gambar orang sedang di peternakan, ada yang sedang di pabrik, ada yang sedang di pasar, dan yang terakhir ada yang sedang di mana tuh? Ada di pinggir laut. Nah, kira-kira teman-teman tahu tidak? Itu adalah kegiatan apa ya? Ada yang tahu tidak? Nah, Miss kasih tahu ya. Itu adalah kegiatan ekonomi. Apa Miss kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Apa tadi? Ulang lagi. Kegiatan ekonomi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di hari ini kita akan belajar tentang potensi ekonomi yang ada di negara-negara Asia Tenggara. Nah, kalau pada di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang kehidupan sosial budaya masyarakat di negara-negara Asia Tenggara. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kehidupan ekonominya, atau kegiatan ekonominya. Nah, kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Nah, kawasan Asia Tenggara ini menjadi jembatan antara Eropa dan Asia Timur. Nah, oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kondisi strategis di kawasan Asia Tenggara ini. Nah, ASEAN memiliki peran. Apa ya perannya? Nah,
Peran ASEAN yaitu berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Nah, dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di Asia Tenggara memiliki kekayaan yang menjadi kekuatan negaranya masing-masing. Kekuatan Indonesia apa? Kekuatannya Malaysia apa? Nah, jadi setiap negara-negara di Asia Tenggara memiliki kekuatannya masing-masing yang memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke negara yang pertama. Masih ingat tidak? Negara yang terdapat kampung namanya Kampung Air. Masih ingat gak? Di pembelajaran pertama kita sudah membahas tuh Kampung Air ada di negara mana? Siapa yang masih ingat? Iya, benar sekali, ada di negara Brunei Darussalam. Nah, sekarang kita akan bahas kehidupan ekonomi atau kegiatan ekonomi yang ada di Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam memiliki kekuatan sumber daya alamnya berupa minyak bumi dan gas alam. Nah, Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapitanya tertinggi karena gas alamnya. Teman-teman tahu apa itu pendapatan per kapita? Nah, pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Yuk kita ulang lagi, apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Nah, selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, Brunei Darussalam juga mencari sumber ekonomi yang lain, yaitu melalui upaya peningkatan perdagangan dan industri. Nah, Brunei juga terkenal sebagai pengekspor minyak bumi, minyak mentah, dan gas alam. Nah, Miss ulang lagi, apa kehidupan ekonomi di Brunei Darussalam? Yaitu ada di sektor industri, sektor perdagangan, juga gas alamnya. Nah, negara yang kedua yaitu negara di Asia Tenggara yang huruf depannya F. Apa yo? Ya, Filipina. Nah, negara Filipina mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bidang pertanian. Nah, Filipina menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Nah, produk unggulan di Filipina yaitu mengekspor nanas, mengekspor padi, gula, kelapa. Nah, karena itu semua adalah hasil dari pertanian yang menunjang pertumbuhan ekonomi di negara Filipina. Nah, selain dari pertanian, ternyata penduduk Filipina juga ada yang kehidupan ekonominya di bidang pertambangan, juga di bidang industri. Jadi di Filipina ada pertanian, pertambangan, dan industri. Oke, kita ke negara selanjutnya, yaitu negara kita sendiri, itu Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam. Makanya Indonesia disebut sebagai negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Nah, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, juga kayu. Nah, kehidupan ekonomi atau kondisi ekonomi di Indonesia itu ada di dua bidang. Ada bidang agraris dan ada yang di bidang non-agraris.
Apa itu bidang agraris? Ada yang tahu tidak? Bidang agraris adalah penduduk yang mata pencahariannya mayoritas di bidang atau di sektor pertanian. Nah, jadi di Indonesia itu ada di bidang pertanian, ada di perkebunan, ada peternakan, perikanan. Nah, selain itu juga ada di bidang non-agraris. Apa itu bidang non-agraris? Nah, kegiatan ekonomi di non-agraris ini biasanya berkembang di daerah perkotaan. Kenapa di pihak perkotaan? Karena kegiatan yang dilakukannya ini seperti perdagangan, perindustrian, kemudian ada pertambangan. Nah, itu adalah kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama tadi ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kemudian ada perdagangan, perindustrian, dan pertambangan. Nah, selain itu juga ada di bidang pariwisata. Makanya Indonesia dikenal dengan wisata-wisatanya yang sangat banyak dan sangat terkenal di berbagai dunia. Seperti ada Candi Borobudur, ada Pulau Komodo, dan lain-lainnya. Nah, kita lanjut ke negara yang selanjutnya. Ada negara di Asia Tenggara yang huruf depannya Ayo apa? Ya, benar sekali, yaitu ada Kamboja. Nah, di negara Kamboja ini memiliki sungai, yaitu Sungai Mekong. Nah, Sungai Mekong ini adalah daerah yang sangat subur. Nah, mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Sehingga sebagian besar penduduk di Kamboja adalah sektor pertanian. Nah, hasil pertaniannya adalah padi dan karet. Oke, kita ke negara selanjutnya. Negara selanjutnya adalah negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja, sehingga Laos dialiri oleh Sungai Mekong, sungai yang tadi ada di negara Kamboja. Nah, mata pencaharian masyarakat Laos sebagai petani, sama juga ya seperti di Kamboja tadi. Nah, rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, kopi, tembakau, juga jeruk. Nah, kita lanjut ke negara selanjutnya. Ada negara yang di kehidupan sosial masyarakat ya pada pembelajaran pertama, yaitu ada patung Dewa Marungga. Masih ingat nggak negara mana? Yaitu negara Malaysia. Nah, di negara Malaysia ini kegiatan ekonominya yaitu ada di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Nah, negara di Malaysia juga terkenal dengan perdagangan internasional. Apa Miss perdagangan internasional? Nah, perdagangan internasional yang ada di Malaysia adalah salah satu kegiatan ekonomi di Malaysia yang mengalami pertumbuhan yang paling cepat. Nah, seperti peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi lain yang diekspor ke negara lain. Nah, produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Nah, itulah sebabnya Malaysia memiliki perdagangan internasional. Nah, selanjutnya kita ke negara Myanmar. Nah, di Myanmar, mata pencaharian penduduknya yaitu pertanian, perkebunan, juga pertambangan.
Nah, Myanmar adalah salah satu negara penghasil terbesar padi. Negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya kita ke negara yang di sosial budaya masyarakatnya kemarin terkenal dengan patung berkepala singa berbadan ikan. Negara mana ya? Iya, ada negara Singapura. Nah, negara Singapura adalah negara yang paling maju di wilayah Asia Tenggara. Nah, negara ini memiliki letak negara yang sangat strategis. Nah, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Nah, Singapura juga mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi, kemudian ada bahan kimia, dan produk minyak juga dihasilkan oleh negara Singapura. Nah, Singapura termasuk negara yang berpendapatan paling tinggi di Asia Tenggara. Nah, jadi itulah sebabnya Singapura menjadi negara paling maju di kawasan Asia Tenggara. Nah, selanjutnya kita ke negara Thailand. Nah, Thailand juga sebagai negara penghasil beras terbesar di Asia dan negara penghasil beras terbesar peringkat 3 sedunia. Nah, Thailand dijuluki sebagai negara gajah putih, 1000 pagoda, dan lumbung padi di ASEAN. Kenapa disebut negara gajah putih? Karena gajah putih merupakan hewan nasional Thailand. Nah, gajah putih juga merupakan simbol kerajaan di Thailand. Nah, kegiatan ekonomi di Thailand adalah perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, juga industri. Nah, tetapi penghasilan terbesar yang didapat penduduk Thailand adalah di sektor pariwisata. Nah, selanjutnya kita ke negara Vietnam. Nah, kegiatan ekonomi di negara Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Nah, kegiatan ekonomi utama Vietnam di bidang perindustrian yaitu ada tekstil, semen, pupuk, kaca, dan juga ban. Nah, sedangkan pertambangannya menghasilkan emas, biji besi, timah, dan juga seng. Nah, sedangkan hasil perhutanannya atau hasil hutannya yaitu ada bambu, juga kayu. Nah, di Vietnam juga terdapat 2 sungai, yaitu ada Sungai Mekong juga Sungai Songka. Nah, pariwisata dan turis menjadi pendukung perkembangan ekonomi Vietnam. Nah, selain itu juga ada bidang pendukung lainnya, yaitu ada usaha di bidang jasa, perhotelan, restoran, transportasi juga berkembang pesat di negara Vietnam. Nah, itu adalah kegiatan ekonomi yang ada di Asia Tenggara atau di wilayah ASEAN. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Coba kita sebutkan. Ya, kita sudah belajar tentang contoh pengamalan sila keempat dan sila kelima pada Pancasila. Nah, juga kita sudah belajar kegiatan ekonomi yang ada di negara-negara di ASEAN atau di wilayah Asia Tenggara. Nah, sekian yang dapat Miss sampaikan untuk materi pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Miss akan bahas evaluasinya atau tugas yang harus kalian kerjakan. Tapi kalian harus mengerjakannya dengan teliti, tidak perlu terburu-buru dalam mengerjakannya. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, kalian boleh tanya ke Miss Fani sebelum kalian mengerjakan. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan evaluasinya ya. Nah, sekarang coba kalian buka buku paket kalian halaman 75.
Nah, kalau sudah kalian buka, kalian jawab pertanyaan dari nomor 1 hingga nomor 4. Nah, kalian menjawab dengan teliti ya. Jika sudah, selanjutnya kalian buka buku paket kalian halaman 107. Kemudian kalian juga jawab. Ada 3 kolom yang harus kalian jawab tentang ceritanya Benny. Nah, kalau sudah, sekarang kalian buka lagi buku paketnya halaman 99. Nah, di pembelajaran 1, kalian sudah memilih 2 negara ASEAN dan kalian bandingkan dalam kegiatan ekonominya. Nah, sekarang kalian buka halaman 100-nya. Nah, di situ ada diagram Venn. Kalian tulis 2 negara yang sudah kalian pilih. Kalau sudah kalian pilih, kemudian kalian tulis kegiatan ekonomi yang ada di negara tersebut. Nah, di lingkaran yang di tengah-tengah itu kalian tulis persamaannya. Adakah persamaannya di negara satu dengan negara yang kedua yang kalian pilih? Kalau ada, kalian tulis persamaannya. Nah, ini ada contoh dari Miss. Miss memilih negara Indonesia dan negara Malaysia. Di Indonesia, kegiatan ekonominya ada pariwisata, kemudian sumber daya alam yang melimpah. Sedangkan negara Malaysia, kegiatan ekonominya perdagangan internasional. Nah, di lingkaran yang tengah-tengahnya itu persamaan antara Indonesia dan Malaysia, yaitu ada perindustrian, pertanian, tekstil, pertambangan, kemudian dan bank ekspor minyak dan gas bumi. Nah, itu adalah contoh dari Miss Fanny. Nah, negaranya kalian sesuaikan dengan pembelajaran sebelumnya yang kalian pilih ketika kalian membandingkan sosial masyarakat budayanya. Nah, kalau sudah, tugasnya kalian kerjakan semua dengan teliti dan fokus, tidak terburu-buru, kalian boleh mendengarkan instruksi selanjutnya. Nah, itu adalah penjelasan dari evaluasi atau dari tugas yang harus kalian kerjakan. Tapi kalian ingat, kalian harus mengerjakannya dengan teliti, fokus, dan tidak perlu terburu-buru. Apabila dalam pengerjaannya kalian menemukan kesulitan atau belum paham maksud dari tugasnya, kalian boleh tanya ke Miss Fanny. Nah, besok kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik. Selanjutnya, Miss akhiri sampai di sini saja pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.